Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ganti nyebut asmane Gusti Kang Moho Laslan Moho Ase. Di dalam kehidupan modern dewasa ini, banyak kita jumpai pribadi-pribadi yang ternyata sukses di dalam kehidupan mereka. Ada yang memiliki keluarga, ada yang memiliki anak keturunan, ada yang memiliki harta benda. Apa sih tolak ukur harta benda? Mungkin mobil, mungkin perhiasan, mungkin rumah mewah, dan lain sebagainya. Itu banyak teman-teman di luar sana yang memiliki semua itu. Ada juga yang memiliki perusahaan, bahkan pabrik yang memiliki ribuan karyawan. Tapi di sini ada suatu hal yang kelihatannya sepele tapi akan jomplang ketika hal ini tidak dimiliki. Apa itu? Ya, itu adalah spiritual. Spiritual itu sangat besar fungsinya bagi orang yang memiliki kehidupan di dunia ini, baik itu yang posisinya di bawah atau di atas. Memang di dalam kehidupan, siklus itu pasti akan seperti roller coaster. Dan harapan kita, kalau naiklah setinggi-tingginya, kalau turun jangan sampai turun serendah-rendahnya. Itu yang selalu kita harapkan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi hidup itu tidak bisa seperti itu. Di dalam kehidupan bisnis, di dalam ilmu bisnis, kita sering mendengar kata SWOT. SWOT itu adalah suatu indikator yang digunakan oleh suatu perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil, untuk mengukur kelemahan di dalam perusahaan mereka, kekuatan di dalam perusahaan mereka, dan juga ancaman dari luar, dan juga kekuatan yang muncul dari pesaing. Nah, ini sangat penting teman-teman ketika kita berusaha lalu memikirkan SWOT. Memang sangat penting. Tapi alangkah lebih baiknya jika SWOT ini kita sambungkan dengan sisi spiritual. SWOT dari kata S, strength, weakness, O, opportunities, T, threat. Strength adalah kekuatan. Kekuatan ini adalah kekuatan yang muncul dari dalam. Terus yang berikutnya adalah W, weakness. Weakness ini adalah kelemahan. Kelemahan yang muncul dari dalam. Oh, opportunities. Opportunities adalah sebuah peluang. Peluang ini adalah suatu hal yang munculnya dari luar. Ketika ada suatu problema, ada suatu masalah di dalam kehidupan perusahaan lain, atau mungkin di dalam kehidupan keseluruhan yang itu tidak dari dalam diri perusahaan itu namanya peluang. Terus ada threat. Threat adalah ancaman. Ancaman bukan dari dalam diri, walaupun itu bisa dari dalam diri, tapi ancaman cenderung adalah yang berasal dari luar. Oke, ketika keempat ini sudah kita pegang, lalu apa selanjutnya yang perlu kita perhatikan? Kalau ancaman itu menandakan bahwa di luar kita itu kuat dan kita berada di pihak yang lemah. Kalau peluang artinya di luar itu lemah dan kita itu menjadi pribadi yang kuat atau perusahaan yang kuat. Tapi pada dasarnya kita sebagai manusia, sebagai diri pribadi ataupun dari diri perusahaan, kita ingin menghindari suatu ancaman dan menyusun sebuah kekuatan. Itu yang sangat kita butuhkan. Dan semua ini akan didasari oleh 3 hal. Kekuatan yang akan terbentuk di dalam diri manusia. Dan ini akan sangat cocok jika dimiliki oleh para pemimpin. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ucap, yang ketiga adalah laku. Jika ketiga ini tidak sinkron,
maka di dalam suatu susunan organisasi atau di kepemimpinan individu maupun organisasi ini akan sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Kita katakan berbahaya karena jika niatnya baik, ucapannya buruk, lakunya buruk, ini akan menjadi sesuatu yang buruk juga. Dan bagaimana jika niatnya itu buruk, ucapnya baik, dan lakunya baik? Ini kita bisa menyebutnya sebagai penjilat. Oke, kita sudah paham tentang hal ini. Dan di setiap perusahaan itu pasti memiliki orang-orang yang seperti ini. Perlu kita pelajari adalah tahu diri, kenal diri, dan sadar diri. Untuk mengenal diri, kita sebenarnya butuh 3 pilar sebenarnya teman-teman. Yaitu pilar keimanan, pilar ilmu, dan juga pilar akal. Karena keimanan itu adalah penumbuhan rasa kepercayaan akan hal-hal yang berada di luar kemampuan kita. Kita sebut saja ada rukun iman, iman kepada Allah. Kita tahu bahwa setiap diri manusia itu ada penciptanya dan kita butuh bantuan dari sang pencipta. Ini adalah unsur keimanan. Dengan belief system, kepercayaan kepada Tuhan, maka kita akan memasrahkan diri kita bahwa Tuhanlah yang paling baik, Tuhanlah yang paling bisa membantu, Tuhanlah yang paling bisa menolong. Terus iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, terus iman kepada kodok dan kodar, hari kiamat. Itu mungkin saya ucapkan terbolak-balik ya teman-teman, tapi itu adalah iman-iman yang cenderungnya itu bersifat gaib atau bersifat tak kasat mata. Oleh sebab itu, dari diri kita, dari diri teman-teman semua, sudahkah kita menggunakan iman kita sebagai belief system yang akan membangkitkan rasa kepercayaan diri kita, membangkitkan kekuatan dari diri kita, dan untuk melihat sisi peluang dan kelemahan yang ada di luar dari diri kita. Karena apa teman-teman? Kembali lagi ke dalam iman. Iman itu dibentuk dari rasa karsa. Teman-teman tidak akan bisa berpikir secara logika tentang keimanan, tidak bisa. Dia yang mampu mengendalikan rasa, dia yang mampu merenung, dia yang mampu untuk misalnya bersifat meditatif, maka ilmu rasa ini akan muncul. Ada yang namanya ilmu teman-teman. Ilmu adalah suatu hal yang didapatkan dari pengalaman kehidupan. Bisa dari mendengarkan, bisa dari melihat, bisa dari mengindra, dan lain sebagainya. Ini adalah ilmu. Dan setiap orang itu pasti memiliki ilmu atau skill yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ini akan menjadi fondasi yang luar biasa ketika orang itu akan menjadi seorang pemimpin. Dan berikutnya adalah akal. Akal ini adalah suatu daya karsa untuk memfikirkan suatu hal. Ini cenderungnya itu kita melihat suatu kejadian yang diberikan kepada kita atau Allah turunkan dari lingkungan kita sebagai pembelajaran. Ini adalah akal. Dan akal ketika berpikir ini menjadi ilmu. Tapi akal dan ilmu tanpa suatu keimanan, maka ini akan menjadi omong kosong. Oke, kembali lagi ke dalam ranah spiritual. 3 hal ini, iman, akal, dan ilmu, ini akan menjadi fondasi bagi orang untuk melancarkan kehidupan mereka. Bagi teman-teman yang sekarang menjadi pemimpin, saya pastikan tanpa adanya keimanan dan spiritual di dalam diri teman-teman semua, pasti kehidupan ini akan merasa hambar. Seolah-olah setiap hari itu kita dikejar target, kita dikejar masalah,
kita dikejar suatu keinginan-keinginan yang di luar nalar kita. Ketika berhasil, kita mungkin mendapatkan suatu bonus. Tetapi ketika gagal, kita memperoleh suatu cemoohan, cacian, bahkan punishment jika teman-teman di dalam perusahaan. Maka tidak heran ketika orang di luar sana, di kota-kota besar, banyak yang stres, banyak yang ingin mengakhiri hidupnya. Itu adalah karena tidak adanya iman di dalam diri mereka. Mungkin secara agama mereka memiliki agama, tapi secara kepercayaan, secara rasa mereka hampa. Oleh sebab itu, banyak di luar sana tempat-tempat yang mempelajari tentang spiritual, baik itu healing system, baik itu pelepasan, rilis. Bagaimana sih kita menjalani kehidupan yang berintegrasi dengan kemakmuran, tapi kita tetap memiliki keberlimpahan. Itu ada, teman-teman. Namanya emosional spiritual. Ada banyak metode yang digunakan, tapi pada dasarnya adalah mengaktifkan kekuatan dari dalam diri manusia itu sendiri. Inner beauty. Mengaktifkan inner beauty, mengaktifkan cakra, mengaktifkan aura, dan lain sebagainya. Apapun sebutan mereka. Tapi pada dasarnya, ini adalah membuang bentuk-bentuk aura negatif atau bentuk-bentuk poros-poros kesialan yang ada di dalam tubuh untuk dirubah menjadi hal yang positif. Supaya ketika kita mengambil suatu keputusan, ketika suatu tindakan kita ambil, suatu pilihan kita ambil, ini akan menuju kepada jalan yang baik. Karena di dalam diri manusia itu ada sebuah intuisi, sebuah pikiran, sebuah perasaan, sebuah petunjuk yang mungkin tidak bisa diterangkan secara logika dan secara nalar. Tapi misal teman-teman melihat ada orang lewat, orang itu kok kayaknya bukan orang baik-baik, orang itu kok kayaknya mencintai saya, orang itu kok kayaknya memiliki ketertarikan dengan saya. Itu adalah intuisi, teman-teman. Dan di dalam suatu usaha, suatu bisnis, suatu kepemimpinan, intuisi ini sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman yang sekarang memperoleh suatu jabatan, jangan hanya berpedoman pada SWOT saja secara ilmu keduniaan, tapi belajarlah SWOT ini memasukkan ke dalam diri. Tahu diri, kenal diri, dan sadar diri. Siapa diri kita? Kita itu akan mengetahui jika kita mau merenung, banyak-banyak merenung. Makanya tak heran ada ilmu manunggaling kawula Gusti atau guru sejati dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah filosofi-filosofi yang dibawa oleh orang-orang zaman dahulu supaya lebih mudah dalam mencerna. Tapi di dalam bahasa kemodernan seperti ini, kita tidak bisa menyebutnya seperti itu lagi, karena hal yang bersifat kuno kadang orang-orang itu ada yang alergi. Tapi ketika mereka diterangkan secara ilmiah, mereka akan cenderung masuk dan mengetahui. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.